Rema hari ini, Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Seorang ahli tanaman melakukan percobaan terhadap bunga-bunga mawar yang dimilikinya. Mawar yang pertama diberi pupuk yang cukup, ditempatkan di pot yang lebih besar dan disiram air setiap sore. Namun setiap 3 minggu sekali ia sengaja dipindah-pindah dari satu pot ke pot yang lain. Sementara mawar yang kedua hanya ditanam di pot kecil dengan media tanah tanpa pupuk dan disiram hanya 3 kali seminggu. 3 bulan kemudian ternyata mawar yang pertama tidak dapat berkembang, bahkan terlihat layu. Sedangkan mawar yang kedua justru tampak lebih subur dan mulai mengeluarkan kuncup bunga mawar. Kesimpulan dari penelitian di atas adalah sebaik apapun tumbuhan dirawat, jika terlalu sering berpindah-pindah media tanam, ia tidak akan pernah tumbuh sehat karena perbedaan unsur-unsur kimia dalam setiap media tanam. Akibatnya, akar tumbuhan menjadi lemah dan tidak maksimal dalam menyerap nutrisi. Sementara tumbuhan yang walau hanya dirawat dan disiram air secukupnya, namun jika ditempatkan di satu wadah tanpa harus berpindah media tanam, justru akan tumbuh subur secara alami. Penelitian tentang tumbuhan di atas sebenarnya sama dengan kehidupan rohani kita. Banyak anak Tuhan yang imannya tidak dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dengan baik, karena mereka tidak mau tertanam di gereja lokal. Dengan berpindah-pindah gereja, mereka tidak memiliki koneksi hati yang kuat dengan rumah Tuhan. Berbeda dengan yang mau tertanam lebih dalam lagi di gereja lokal. Rasa cinta dan memiliki akan mulai tumbuh, sehingga menciptakan koneksi hati dengan rumah Tuhan. Rasa cinta inilah yang membuat kita rela berkorban bagi rumahnya. Maka segala hal baik akan Tuhan nyatakan bagi kita yang terbakar oleh cinta bagi rumah Tuhan. Amin. Apakah Anda sudah tertanam dengan baik di gereja lokal? Jika belum, mengapa demikian? Apa cara yang bisa Anda lakukan sebagai wujud cinta Anda kepada rumah Tuhan? Apa komitmen Anda untuk meningkatkan koneksi hati Anda dengan rumah Tuhan? Tuhan Yesus, terima kasih telah mengingatkan kami untuk tertanam lebih dalam di gereja lokal dimanapun Engkau telah tempatkan kami. Kami akan berkomitmen untuk lebih lagi mencintai, bahkan rela berkorban untuk rumah-Mu. Sebab kami rindu hati kami lebih lagi terkoneksi dengan Engkau dan rumah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Cara utama untuk meningkatkan koneksi hati kita dengan rumah Tuhan adalah dengan tertanam lebih dalam lagi di gereja lokal. Oke, nah untuk pertanyaan kedua nih ya, Pastor. Memang benar gak sih kira-kira menurut Pastor tuh ada gak sih jodoh yang kedua? Ya ini bicara kayak misalnya suami meninggal nih gitu ya, atau istrinya meninggal nih. Dia harus kawin lagi gak sih? Emang ada jodoh kedua gak gitu ya? Nah itu kembali lagi kepada yang bersangkutan ya. Dia ditinggal pasangan tuh gak mudah. Karena ada tugas pasangan selama hidup tuh yang kita harus ambil alih ya. Baik istri yang meninggal atau suami yang meninggal, itu gak mudah. Ada tugas semasa hidup tuh yang mereka harus ambil alih sebagai ayah atau sebagai ibu secara bersamaan. Nah, kalau pasangan baru saja meninggal, sebaiknya berikan waktu cukup supaya pikiran, hati, dan perasaan kita tuh sudah memang bisa melepaskan, bisa move on. Dan saran saya fokus dulu sama anak-anak ya. Karena ketika pasangan kita meninggal dunia, anak-anak kan juga sedih. Anak-anak juga kehilangan. Nah, seringkali anak-anak itu juga ngalamin problema dengan psikologis mereka ya, karena kehilangan figur ayah atau figur ibu yang mereka sangat kasihi, dan harusnya sebagai istri atau suami yang ditinggalkan tuh nggak boleh egois hanya mikirin perasaan mereka sendiri gitu loh. Mereka harusnya juga fokus sama anak-anak mereka, utamain dulu nih masa depan anak-anak gimana, perjuangkan juga untuk cita-cita anak-anak mereka kan, jangan sampai punya pasangan baru lalu lupa sama anak gitu. Nah karena punya pasangan baru bisa menjadi masalah buat anak-anak kita juga gitu. Nah itu yang kita harus pikirkan. Dan gak mudah ya untuk bangun lagi pernikahan dengan orang yang baru. Pertama, kita harus tanya dulu sama anak-anak kita, setuju gak kalau kita nikah lagi. Dan kita tentunya harus mengenalkan calon pasangan itu sebelum hubungan itu terlalu dalam ya.
sebelum benar-benar ada komitmen, belum berlanjut harus kenalin ke anak-anak supaya anak-anak kenal. Kemudian anak-anak bisa menilai apakah mereka bisa terima calon papa barunya atau calon mamahnya gitu loh. Nah, kita nggak bisa egois sebagai orang tua karena pernikahan kedua itu melibatkan anak-anak kita. Mereka nggak bisa milih, mereka harus terima papa baru atau mama barunya gitu. Nah yang kedua, apakah sudah siap membangun rumah tangga lagi? Karena pasangan yang baru ini mungkin juga udah pernah menikah, lalu ditinggal mati istri atau suaminya, dan mereka mungkin juga punya anak-anak ya kan. Nah ini bisa jadi potensi yang menimbulkan masalah baru. Ingat cerita Cinderella? Mamahnya meninggal, papahnya nikah lagi dengan perempuan yang ternyata jahat banget, punya 2 saudara tiri ya kan, yang jahat juga. Cinderella dijadikan pembantu di rumahnya sendiri. Nah kita lihat itu cuma dongeng ya, tapi terjadi loh dalam kehidupan banyak keluarga. Ya makanya sampai ada istilah mamah tiri dan papa tiri gitu kan. Nah yang ketiga, kalau mau nikah lagi tuh siapkan hati dan perasaan. Kita nggak boleh lagi membanding-bandingkan suami kita yang dulu dengan suami kita yang sekarang gitu, atau istri kita yang dulu dengan istri yang sekarang, karena mereka 2 pribadi yang berbeda gitu kan. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Nah boleh saya bilang gini nggak, pasangan baru, proses baru. Makanya saya pernah ditanya gitu ya, Kak Heni amit-amit nih kalau Kak Jojo gitu ya, ada anak muda yang nanya gini, dipanggil Tuhan, Kak Heni mau nikah lagi gak? Saya jawab enggak. Kenapa? Karena gak mudah membangun hubungan dan rumah tangga yang baru dengan orang yang baru. Kamu kayak sekolah tuh mulai lagi dari nol gitu loh. Belajar kenal lagi, diproses lagi. Aduh kita udah ngejalanin sekian lama, kayak udah capek ya. Udah tinggal ngurus anak aja lah gitu. Udah tinggal melayani aja kalau saya ya gitu. Lebih baik saya fokus ngurusin anak-anak saya sampai mereka nikah, lalu saya fokus melayani Tuhan gitu. Hidupin panggilan saya. Ngapain nikah lagi gitu kan? Buat saya sih Jojo gak tergantikan ya gitu. Nah yang keempat, kita perlu berdoa tanya Tuhan. Apakah Tuhan berkenan kalau kita nikah lagi? Kalau semua oke ya silakanlah memulai hubungan lagi untuk pernikahan kedua. 1 Korintus 7 ayat 17 bilang gini, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah, inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Nah saran saya ya jangan cuma ngikutin perasaan, emosi, saya butuh teman hidup, saya kesepian. Tapi kita harus juga bawa Tuhan gitu. Untuk tahu apakah Tuhan berkenan dengan pernikahan yang kedua.